Hari itu, tanggal 24 Desember tahun 2014, sejatinya adalah hari yang menyenangkan bagi Samina Imam, seorang wanita cantik yang berusia 34 tahun. Di hari itu, yang juga adalah hari perayaan malam Natal, Samina berencana untuk menghabiskan malam bersama pujaan hatinya di sebuah hotel. Sepulang kerja, sempat membeli sebotol minuman dan beberapa cemilan sebagai peneman kemesraan mereka malam nanti. Samina langsung bergegas menuju hotel yang telah dipesan. Namun sayang, bukannya mengalami momen bahagia bersama kekasihnya, Samina malah dilaporkan menghilang. Tepat sehari setelah Natal atau yang lebih dikenal dengan sebutan Boxing Day di Inggris, keluarga yang mulai cemas atas ketidakhadiran Samina kemudian mengajukan laporan orang hilang kepada pihak kepolisian. Samina Imam adalah seorang wanita berusia 34 tahun dan tinggal sendiri di Cardiff, kota terbesar di Wales, Inggris Raya. Samina diketahui pernah bersekolah di sekolah menengah Luxford. Dia kemudian bekerja di toko Costco di Coventry sebagai seorang manajer pemasaran regional. Ia adalah seorang wanita yang sangat cerdas dan sangat dihormati oleh semua orang di sekitarnya. Di kalangan keluarga, ia adalah orang yang selalu dikunjungi untuk dimintai nasihat ataupun bimbingan. Selain cerdas, Samina adalah wanita yang ceria, optimis, lincah, dan mudah bergaul dengan orang lain. Ia menjalani kehidupan rata-rata yang sangat normal, di mana ia juga mempunyai sekelompok teman yang sering pergi keluar bersama ketika akhir pekan. Namun di balik itu semua, Samina cukup tertutup perihal kehidupan percintaannya. Sebagian besar teman dan keluarganya tidak mengetahui perihal sisi kehidupan Samina yang satu ini. Hampir 2 tahun belakangan, dia dengan rapi menyembunyikan kehidupan percintaannya. Bukan tanpa alasan hal ini dilakukan, sebab ternyata Samina tengah menjalin hubungan dengan seorang pria yang telah memiliki pasangan. Lebih parahnya, pria tersebut adalah rekan kerja Samina di Costco. Karena itulah, hubungan ini kemudian dirahasiakan oleh mereka berdua sebab ada aturan yang melarang hubungan percintaan antara karyawan di Costco. Pria hidung belang yang berhasil memikat hati Samina adalah Roger Cooper yang berusia 41 tahun. Roger adalah salah satu karyawan di toko Costco sama seperti Samina. Ia menjabat sebagai seorang manajer cabang dan bekerja di bidang logistik pada toko yang sama dengan Samina. Meski telah memiliki pasangan dan tinggal serumah selama bertahun-tahun, Roger tetap nekat menjalin hubungan terlarang dengan Samina yang tentu mereka jalani secara rahasia. Terlebih, mereka berdua adalah staf senior dan akan sangat berbahaya bila hubungan itu diketahui oleh orang lain. Jika hal itu terjadi, maka dapat dipastikan mereka berdua akan kehilangan pekerjaan. Samina sebenarnya tahu akan latar belakang kekasihnya yang telah memiliki pasangan yang bernama Susan. Namun, ia tetap berharap bahwa suatu waktu nanti Roger akan lebih memilih dia dan meninggalkan Susan pasangannya kini. Hampir 2 tahun penuh hubungan ini berjalan dengan lancar. Mereka berusaha untuk tidak terlihat di muka umum, apalagi oleh rekan kerja ataupun kenalan Susan. Untuk itu, mereka berdua memilih pergi jauh keluar kota ketika akan berkencan. Sering juga mereka lebih banyak menghabiskan waktu di rumah Samina di Cardiff. Ketika hubungan mereka semakin intens, Roger mulai beraksi dengan janji-janji manisnya bahwa ia telah berencana untuk meninggalkan pasangannya. Ia bahkan berjanji setelah pisah nanti, ia akan pindah dan mereka berdua akan tinggal bersama. Ia bahkan pernah membual agar mereka melarikan diri dan memulai kehidupan yang baru bersama. Mendengar itu, Samina terlihat sabar sambil terus berharap salah satu janji Roger dapat terwujud. Namun, tanpa diketahui Samina, ada satu hal yang disembunyikan Roger darinya. Ternyata, pria hidung belang ini diam-diam juga menjalin hubungan dengan karyawan Costco lainnya. Bahkan ironisnya, kedua wanita ini sama sekali tidak saling mengetahui bahwa mereka sama-sama sedang menjalin hubungan dengan Roger Cooper. Hingga menjelang akhir tahun 2014, Samina yang mulai muak dengan semua janji-janji palsu Roger memberi ultimatum. Kala itu, Samina memberi Roger pilihan untuk meninggalkan pasangannya pada hari Natal. Jika hal itu tidak dilakukan, maka ia akan meninggalkan Roger dan mengakhiri perselingkuhan mereka. Tetapi Roger kemudian meyakinkan Samina bahwa ia masih mencari cara untuk meninggalkan pasangannya dan pada hari Natal semuanya akan beres. Sehingga ketika tahun baru, mereka akan benar-benar memulai kehidupan yang baru bersama di tahun yang baru. Mendengar janji ini, Samina goyah dan percaya.
Ia sedikit tenang karena Roger telah memberinya petunjuk tenggang waktu untuk menepati janji. Ia melihat adanya keseriusan di janji Roger kali ini. Membayangkan ia akan bersama kekasihnya tepat pada momen Natal membuat Samina bahagia dan bersemangat. Ia kemudian memesan penginapan selama malam Natal dan hari Natal untuk mereka berdua di sebuah hotel di kota Birmingham yang telah dia bayar di muka sebesar 430 pound sterling. Dia jelas menginginkan agar Roger hanya menjadi miliknya seorang. Tetapi Roger ternyata tidak bersungguh-sungguh terhadap janjinya tersebut. Roger memilih untuk kembali berbohong pada Samina. Ternyata ia tidak benar-benar ingin meninggalkan pasangannya demi Samina. Menghadapi situasi ini, Roger mulai sedikit kebingungan dan memutar otak untuk mencari jalan keluar. Yang pasti, Roger ingin agar semuanya dalam kondisi baik dan dapat ia kendalikan. Kasarnya, Roger tetap ingin menjalani hubungan percintaan dengan 3 wanita sekaligus. Namun, janji yang telah ia utarakan pada Samina dan ultimatum dari sang kekasih membuat Roger sedikit was-was. Dia khawatir jika sampai pada hari Natal dan dia belum memutuskan hubungan dengan Susan, pasangannya, Samina akan berbuat nekat. Roger takut Samina akan membongkar perselingkuhan mereka pada Susan, lalu kemudian meninggalkannya. Di tengah kekalutan inilah, akhirnya timbul niat jahat dari Roger, si pria hidung belang. Diam-diam, ia berencana untuk menghilangkan nyawa Samina agar rahasia perselingkuhannya tetap aman. Roger kemudian pergi menemui saudaranya David Cooper untuk menceritakan posisi sulit yang sedang ia hadapi. David yang adalah seorang mantan tentara saat itu tinggal di kota Leicester, Inggris. Di hadapannya, Roger berkeluh kesah tentang kengerian yang sedang ia hadapi, dan bila tidak segera diselesaikan, maka karir dan kehidupannya akan berantakan. Untuk itu, Roger berupaya untuk meyakinkan saudaranya bahwa jalan satu-satunya untuk keluar dari semua masalah pelik ini adalah dengan menyingkirkan Samina. Dan anehnya, bukan berusaha untuk menyadarkan Roger dan mencari jalan keluar yang lebih baik, David Cooper malah setuju begitu saja dengan ide yang diutarakan oleh saudaranya. Setelah itu, sekitar bulan November tahun 2014, kedua pria psikopat ini kemudian mulai merencanakan pembunuhan terhadap Samina Imam. Pada tanggal 11 Desember tahun 2014, kedua bersaudara ini merencanakan percobaan pertama untuk membunuh Samina Imam. Ketika itu, Costco yang merupakan tempat Samina dan Roger bekerja hendak menyelenggarakan pesta Natal bersama. Mereka berpikir ini adalah waktu yang sempurna untuk menjalankan aksi. Mereka tahu Samina pasti akan meninggalkan acara saat dini hari ketika hari masih gelap dan tentunya dalam keadaan mabuk minuman keras. Karena itulah pada tanggal 13 Desember dini hari setelah pesta berakhir, Roger mengirim pesan kepada Samina dan meminta bertemu di sebuah hotel yang telah ia pesan. Dia berdalih mempunyai sebuah kejutan yang akan diberikan kepada Samina. Saat bersamaan, David telah menunggu di sekitaran parkiran hotel. Rencananya, David akan menculik Samina segera setelah tiba di hotel dan membunuhnya. Tanpa menaruh curiga sedikit pun, Samina langsung bergerak menuju hotel yang dimaksud Roger. Dengan menumpang taksi, Samina tiba di hotel dan diturunkan beberapa meter dari pintu lobi hotel. Situasi yang tidak sama sekali diperhitungkan oleh Cooper bersaudara, sebab David tentu akan kesulitan menculik Samina tanpa diketahui oleh pihak lain, terlebih jika Samina melakukan perlawanan. Ditambah lagi, hingga saat itu, Samina belum sama sekali bertemu ataupun berkenalan dengan David. Kembali ke Samina, setelah memasuki lobi hotel, ia terlihat mulai cemas karena Roger secara tiba-tiba menghentikan SMS. Ia sama sekali tidak tahu kamar hotel mana yang dipesan Roger sehingga tidak bisa ke sana untuk menemuinya. Dalam ketidakpastian, Samina lantas memutuskan untuk duduk di lobi hotel sambil menunggu kedatangan Roger. Samina diliputi rasa penasaran akan kejutan dan juga rasa cemas karena Roger tiba-tiba menghilang. Setelah menunggu beberapa saat, namun Roger tidak kunjung datang menemuinya dan juga tidak bisa dihubungi, Samina akhirnya memutuskan untuk pulang. Dan tanpa menyadari bahwa selama ia berada di hotel, David terus menunggu di parkiran untuk menculik dan menghabisinya. Sepanjang waktu itu pula, Roger dan David terus berhubungan melalui SMS. Mereka berharap bahwa rencana itu akan berhasil. Namun, karena sebuah detail kecil yang tidak diperhitungkan, Samina akhirnya lolos dan rencana Cooper bersaudara berantakan. Setelah percobaan yang gagal total tersebut, David mengirim SMS kepada Roger menggunakan bahasa Prancis yang jika diterjemahkan berisi, "Tidak ada gunanya, tidak ada nilainya, peluang telah tertutup."
Setelah mengalami kegagalan pada percobaan pertama, kedua bersaudara ini langsung merencanakan percobaan berikutnya. Kali ini Roger bertekad untuk menyelesaikan misi dengan sukses karena posisinya yang semakin terjepit oleh janji palsunya sendiri. Karena itu pula, belajar dari kegagalan misi sebelumnya, kali ini Roger berencana membawa sendiri Samina. Dan malam Natal menjadi kesempatan terakhir Roger untuk menyingkirkan Samina dari hidupnya. Tepat sebelum Samina akhirnya menuntut janji Roger yang telah disampaikan sebelumnya. Pada tanggal 24 Desember tahun 2014, Samina dan Roger masih bekerja seperti biasanya. Sekitar pukul 4 sore, jam kerjanya selesai dan Samina segera bergegas pulang. Sama halnya dengan Samina, Roger juga tampak meninggalkan toko. Hari itu adalah hari di mana mereka sudah berencana akan menghabiskan malam di hotel yang telah dipesan Samina. Meski tujuannya sama, seperti biasanya, mereka tetap mengendarai mobil masing-masing agar tidak menimbulkan kecurigaan. Sebelum menuju hotel, Samina masih menyempatkan diri membeli sebotol minuman keras dan beberapa makanan ringan. Roger tetap membuntutinya dari belakang. Ketika berpapasan di dalam supermarket, keduanya berakting seolah-olah bertemu secara kebetulan. Hal ini ditujukan untuk berjaga-jaga kalau saja ada kenalan Susan yang melihat mereka. Setelah itu, mereka langsung kembali ke mobil masing-masing dan pergi. Tiba di sebuah tempat yang mungkin telah disepakati, Samina meminggirkan mobil BMW miliknya dan berhenti, diikuti pula oleh Roger di belakangnya. Samina lalu bergegas masuk ke mobil Roger dengan membawa beberapa barang bawaannya. Perjalanan kemudian dilanjutkan dengan meninggalkan mobil Samina di tempat itu. Akhirnya, rencana awal Roger terjadi, yang mana Samina telah bersama dia dalam mobil Audinya dan mereka sedang menuju ke Birmingham. Dalam perjalanan ke hotel, Roger kemudian memberitahu Samina bahwa mereka harus singgah sebentar di rumah saudaranya David di Leicester. Dia beralasan harus mengantar beberapa hadiah Natal untuk saudaranya. Tanpa rasa curiga sama sekali, Samina mengiyakan permintaan Roger tersebut. Bahkan, Samina mungkin saja merasa ini adalah bentuk keseriusan Roger dalam hubungan mereka dengan mulai mengenalkannya kepada David. Sebab seperti yang diketahui, Samina sama sekali belum mengenal satupun anggota keluarga Roger, termasuk saudaranya David. Karena itulah, Samina tampak biasa meskipun perjalanan yang mereka tempuh dari Coventry ke Leicester memakan waktu sekitar 1 jam. Dalam perjalanan tersebut, Samina sempat mendapat telepon dari saudarinya. Dalam telepon mereka membicarakan tentang rencana apa saja yang akan mereka lakukan di hari Natal keesokan harinya. Selain itu juga, ada sebuah kebiasaan yang rutin dilakukan keluarga Samina setiap Boxing Day atau sehari setelah Natal. Sudah menjadi tradisi keluarga bahwa mereka akan berkumpul untuk makan dan minum bersama. Dan selama ini, tidak ada satu anggota keluarga pun yang pernah melewati tradisi tersebut. Sehingga, dalam obrolan itu, keduanya saling memastikan untuk hadir tepat waktu pada tradisi Boxing Day keluarga mereka. Sekitar pukul 17, mereka tiba di rumah David. Roger langsung keluar dari mobil dan berjalan menuju rumah saudaranya, diikuti oleh Samina. Segera setelah keduanya melewati pintu depan rumah, tanpa ada penyambutan layaknya orang yang baru bertemu, Roger dan saudaranya langsung mencengkeram Samina, menahannya di lantai dan membungkam mulutnya. Samina yang seorang diri tentu kesulitan untuk melawan kedua pria besar itu. Meski sempat memberi perlawanan sekeras-kerasnya, kekuatannya sama sekali tidak sepadan dengan kedua kuper bersaudara. Bisa kita bayangkan sulitnya Samina dengan tinggi 150 cm berhadapan dengan dua pria jangkung dengan tinggi masing-masing 195 cm dan 200 cm. Setelah itu, David langsung membekap mulut Samina dengan sebuah handuk yang telah dibasahi dengan kloroform. Kloroform adalah senyawa berbentuk cairan yang tidak berwarna, beraroma manis, mudah menguap, dan tidak mudah terbakar. Bentuknya sedikit lebih kental daripada air. Dulu, senyawa ini digunakan untuk obat bius. Namun, saat ini penggunaannya dibatasi karena kloroform terbukti berbahaya bagi manusia sebab dapat menyebabkan kerusakan pada hati dan ginjal. Pada dasarnya, kloroform digunakan untuk membuat target atau korban tidak sadarkan diri. Setelah itu, pelaku kejahatan akan menghabisi korban dengan cara lain. Namun dalam kasus Samina, ia diduga meninggal tidak lama setelah dibekap David. Senyawa kimia ini ternyata telah dibeli David 1 hari sebelumnya secara online sebanyak 200 ml.
Pada pukul 18.25, setelah selesai dengan aksi mereka dan memastikan bahwa Samina telah meninggal dunia, Roger kembali ke rumahnya di Coventry dan meninggalkan jasad Samina bersama David. Ia kembali untuk merayakan malam Natal bersama pasangannya Susan, yang sama sekali tidak tahu bahwa kekasihnya baru saja menjadi seorang pembunuh berdarah dingin. Sebelum meninggalkan rumah David, Roger menyempatkan diri untuk mengambil handphone Samina, sebab dia berpikir untuk membuat sebuah alibi bahwa ia tidak pernah bersama Samina pada malam naas tersebut, sekaligus membuat alasan mengapa hari itu mereka berdua tidak jadi menginap di hotel yang telah dipesan Samina sebelumnya. Dan alibi yang ia lakukan adalah dengan mengirim pesan dari ponsel Samina kepadanya seolah-olah Samina tidak ingin bertemu dengan dia, sebuah tindakan yang rasanya cukup konyol karena di sisi lain tentu akan membuka fakta bahwa mereka berdua ternyata mempunyai hubungan yang lebih dari sekedar rekan kerja. Saya marah, saya akan pergi ke tempat di mana saya benar-benar diperhatikan. Itulah pesan yang dikirim Roger dari ponsel Samina untuk dirinya sendiri. Dia berupaya untuk membuat sebuah alibi palsu dengan menciptakan kesan seolah Samina masih hidup. Keesokan harinya, tepat pada hari Natal, Roger kembali mengirim pesan ke ponsel Samina dan mengucapkan selamat Natal. Selain itu, dia juga mengirim pesan ucapan Natal dari ponsel Samina ke beberapa temannya. Sekali lagi, Roger ingin menciptakan kesan bahwa ia tidak tahu menahu tentang peristiwa pembunuhan, sekaligus menunjukkan bahwa Samina masih hidup. Sementara itu, setelah kepergian Roger, David melanjutkan tugasnya untuk mengubur jasad Samina di lokasi yang telah mereka persiapkan. Lokasi tersebut beralamat di Jalan Groby di Leicester. Kebetulan, lahan kosong yang cukup sepi tersebut merupakan milik David dan letaknya tidak jauh dari rumah David. Bagi mereka, lahan tersebut merupakan lokasi yang sempurna untuk menguburkan jasad Samina karena selain sepi, juga akan sulit ditemukan. David menghabiskan waktu kurang lebih 2 jam untuk membereskan jasad Samina. Awalnya, dia membungkus jasad dengan plastik bening tipis yang biasanya digunakan untuk membungkus makanan. Setelah itu, ia memasukkan jasad Samina ke dalam sebuah kantong tidur militer bekas miliknya dan dibawa ke lahan kosong untuk dikuburkan. Tiba di lokasi, ia lalu menggali sebuah lubang dangkal dan menguburkan jasad Samina. Semua hal di atas dilakukan oleh David Cooper seorang diri, mulai dari membungkus jasad, membawa ke lokasi pemakaman, menggali lubang, dan terakhir menguburkan jasad Samina. Sekitar pukul 19:45, ia lalu kembali ke rumah, beraktivitas seperti biasa, layaknya tidak terjadi apa-apa. Sebab selang beberapa saat, pacar David juga tiba di rumah dan mereka lalu merayakan malam Natal bersama. Lantas, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa David yang adalah seorang mantan tentara bersedia mengambil peran yang rasa-rasanya lebih banyak jika dibandingkan dengan saudaranya Roger? Hasutan macam apa yang disampaikan Roger sehingga ia dengan sukarela melakukan semua itu? Bagaimana menurut penonton semua? Selama beberapa hari berikutnya, kedua saudara ini terus melanjutkan operasi penyamaran guna menghilangkan jejak kematian Samina. Mobil Samina yang sebelumnya ditinggalkan di Coventry lalu mereka pindahkan ke Leicester. Di sana, mereka menghapus semua jejak sidik jari dan juga DNA di mobil Samina. Selesai dengan itu, mobil lalu dibawa ke sebuah tempat yang bernama Luton dan ditinggalkan begitu saja di sana. Tanggal 26 Desember, keluarga mulai menyadari ketidakhadiran Samina di tengah mereka pada hari Boxing Day tersebut. Ini merupakan hal yang tidak wajar bagi mereka, karena Samina tidak pernah tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Apalagi, Samina tidak pernah membalas pesan atau menerima panggilan telepon. Karena itulah, keluarga lalu memutuskan untuk melaporkan hilangnya Samina ke pihak kepolisian. Pada awalnya, pihak kepolisian agak kurang merespon laporan ini. Polisi berpandangan Samina mungkin saja pergi ke sebuah tempat dan tidak sempat mengabari keluarganya. Apalagi Samina yang berumur 34 tahun adalah seorang wanita dewasa. Karena menurut pihak kepolisian, hal ini sering terjadi. Polisi kemudian meminta keluarga untuk bersabar, namun tetap memberi kabar jika ada perkembangan terbaru. Puncaknya yakni ketika libur telah usai dan semua orang telah kembali ke pekerjaan, termasuk para karyawan toko Costco. Menyadari Samina ternyata tidak bekerja pada shift pertamanya, polisi kemudian mulai menanggapi permasalahan ini secara serius.
Mereka langsung bergegas ke apartemennya untuk melakukan pemeriksaan. Setelah pintu apartemen berhasil didobrak, polisi masuk dan tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Kondisi apartemen baik-baik saja, tidak ada catatan yang tersisa ataupun petunjuk lainnya. Hanya satu yang agak menarik perhatian mereka, yakni keberadaan mobil BMW milik Samina. Berbekal informasi ini, polisi mulai melacak keberadaan mobil tersebut. Mereka lalu menyebarkan foto mobil Samina melalui media dan meminta pihak yang mengetahui keberadaan mobil agar segera melapor. Tidak butuh waktu lama, beberapa orang warga Luton yang melihat informasi tersebut langsung mengenali mobil itu dan melaporkannya kepada polisi. Mereka sebenarnya sudah melihat keberadaan mobil tersebut terparkir beberapa hari, namun baru menyadari setelah melihat informasi polisi dan mencocokkan plat nomor kendaraan. Tanggal 4 Januari tahun 2015, polisi akhirnya menemukan mobil Samina. Mobil tersebut terparkir di jalan salah satu perumahan di daerah Luton yang berjarak kurang lebih 104 km dari Coventry, tempat Samina dan Roger bekerja. Dalam pemeriksaan itu, polisi tidak menemukan tas tangan, koper, dan barang belanjaan Samina. Tidak ada pula satu jejak sidik jari pun yang ditemukan. Tentu saja, karena mobil tersebut telah dibersihkan terlebih dahulu oleh Cooper bersaudara sebelum ditinggal begitu saja. Akan tetapi, kedua pria psikopat tersebut kecolongan karena sebuah detail kecil. Polisi mencurigai posisi kursi kemudi yang didorong terlalu jauh ke belakang untuk ukuran tinggi seorang Samina. Kesimpulan sementara, polisi menduga mobil ini terakhir kali dikendarai oleh orang yang lebih tinggi dari Samina dan mungkin saja telah terjadi hal yang buruk kepadanya. Untuk memastikan itu, polisi kemudian bergerak ke toko Costco tempat Samina bekerja. Dari rekaman kamera CCTV, Samina terlihat meninggalkan pekerjaannya, membeli sebotol sampen, memasuki mobil, lalu pergi tetapi tidak diketahui kemana perginya. Langkah berikutnya, polisi kemudian menghubungi perusahaan jaringan telepon Samina untuk mengetahui informasi seperti koordinat, percakapan, ataupun SMS. Saat itulah polisi mengetahui SMS yang seharusnya dikirim oleh Samina kepada Roger pada malam Natal yang menyatakan bahwa dia marah dan bahwa dia akan pergi ke suatu tempat di mana dia benar-benar diperhatikan. Dengan cepat, polisi langsung mengetahui siapakah Roger Cooper, bahwa dia adalah rekan kerja Samina di Costco. Roger lalu dipanggil ke kantor polisi untuk diinterogasi. Awalnya dia mengaku tidak mengetahui keberadaan Samina sejak mereka meninggalkan Costco selepas jam kerja. Namun, polisi tidak mempercayai pengakuan tersebut. Mereka lalu mengkonfrontirnya dengan beberapa hal, salah satunya SMS tersebut. Polisi berpendapat bahwa sore hari ketika pulang kerja bukan waktu terakhir Roger berhubungan dengan Samina, sebab beberapa jam kemudian dia masih menerima SMS tersebut. Dengan itu, cerita Roger pun berubah. Ia lalu mengakui memang ialah pria yang seharusnya bersama Samina menginap di hotel malam itu. Namun entah apa yang terjadi, sore itu sebelum menuju ke hotel, mereka berdua terlibat pertengkaran hebat. Samina kemudian mengemasi barang-barangnya, keluar dari mobil Roger dan pergi. Sejak saat itu, Roger mengaku tidak lagi mengetahui keberadaan Samina. Hingga malamnya, dia mendapat SMS tersebut. Namun, Roger berdalih ia sengaja tidak membalas pesan tersebut agar tidak memicu terjadinya pertengkaran lanjutan. Ia berpikir baiknya mereka menenangkan diri pada malam tersebut, kemudian bisa memperbaiki keadaan di pagi harinya. Karena itu pula lah, Roger mengirim ucapan selamat Natal keesokan paginya dengan tujuan memperbaiki keadaan hubungan mereka. Mendengar pengakuan Roger yang berubah dengan cepat, polisi semakin curiga terkait keterlibatan Roger dalam misteri hilangnya Samina. Terlebih lagi, fakta bahwa sempat terjadi pertengkaran hebat bisa saja menjadi alasan Roger yang sedang marah ingin menyakiti Samina. Untuk itu, polisi membutuhkan lebih banyak informasi guna menjerat Roger yang sangat mereka curigai terlibat dalam kasus ini. Polisi lalu kembali menghubungi perusahaan telepon seluler milik Samina. Mereka meminta informasi terkait titik koordinat keberadaan ponsel Samina di malam naas tersebut. Dan satu fakta penting pun akhirnya terkuak. Informasi dari perusahaan ponsel tersebut bahwa pada malam Natal itu, ponsel milik Samina terlihat berpindah dari Coventry ke Leicester. Semua keluarga dan teman-teman Samina pun ditanyai polisi perihal keberangkatannya ke Leicester. Mereka mengungkapkan Samina tidak mempunyai urusan di sana, karena faktanya ia sama sekali tidak mempunyai kenalan di Leicester. Setelah itu, polisi memutuskan untuk memeriksa pergerakan ponsel milik Roger Cooper. Dan boom! Ternyata malam itu,
Roger juga pergi ke Leicester dan kembali ke Coventry beberapa jam kemudian. Dari informasi ini, polisi meyakini bahwa Samina dan Roger berada dalam mobil yang sama dan mereka berdua bersama-sama selama berjam-jam pada malam naas itu. Dua pengakuan Roger sebelumnya kepada polisi pun akhirnya terbantahkan. Selanjutnya, polisi mulai menggali informasi terkait hubungan Roger dan Lester yang menjadi tujuan mereka malam itu. Menyadari bahwa informasi dari Roger tidak bisa dipercaya lagi, maka polisi menggunakan metode lain untuk menyelidiki keterkaitan tersangka dan Lester. Tidak butuh waktu lama, polisi akhirnya menemukan hubungan tersebut, yakni saudaranya sendiri, David Cooper. Mantan tentara ini diketahui tinggal di Leicester dan memiliki sebidang tanah kosong tidak jauh dari rumahnya. Fakta hilangnya Samina yang tidak terdengar kabarnya selama lebih dari 2 minggu dan dianggap telah meninggal dunia, polisi ingin sesegera mungkin memeriksa semua properti milik David Cooper karena di sanalah Samina diketahui terakhir kali berada. Segera setelah keluar surat perintah penggeledahan, polisi mengerahkan seluruh kekuatan untuk melakukan pencarian. Mereka sangat yakin bahwa tubuh Samina Imam akan segera ditemukan di lokasi tersebut. Akhirnya, setelah melakukan sedikit penggalian, mereka menemukan kantong tidur Angkatan Darat terkubur dalam tanah. Di dalam kantong ditemukan tubuh Samina yang terbungkus plastik hampir 3 minggu lamanya. Dari penggeledahan yang dilakukan di rumah David Cooper, polisi menemukan beberapa bukti yang kian menjerat Cooper bersaudara. Diketahui, sebelum menemui Roger, Samina sempat membeli sampein dan makanan ringan. Dan kini, barang belanjaan tersebut ditemukan dalam kulkas milik David Cooper. Akhirnya, pada tanggal 7 Januari tahun 2015, Cooper bersaudara ditangkap polisi dengan tuduhan dugaan pembunuhan terhadap Samina Imam. Dalam persidangan, keterangan Roger dan David sering berubah-ubah, bahkan berbeda. David misalnya di awal bersikukuh bahwa kejadian itu adalah kecelakaan dan ia tidak berniat untuk membunuh Samina. Namun kemudian berubah. Ia mengaku kepada juri tidak tahu tentang pembunuhan dan menemukan jasad Samina setelah diminta memindahkan mobil. Akan tetapi, dengan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang yang berlangsung sekitar 10 minggu itu, termasuk percobaan pembunuhan yang terjadi pada pertengahan bulan Desember, para juri tetap bersikukuh Cooper bersaudara bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Samina Imam. Pada tanggal 21 Oktober tahun 2015, pengadilan Birmingham memutuskan Roger Cooper dan saudaranya David Cooper bersalah atas kejahatan tersebut. Mereka berdua dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 30 tahun menjalani hukuman mereka.